Di video kali ini kita akan membuat menu bagian ulasan. Sebelum kita memulai, kita bahas dulu soal database-nya. Jadi, di sini untuk database ulasan buku itu ada user ID, buku ID, ulasan rating. Nah, jadi untuk ulasannya itu ada dua opsi sebenarnya. Pertama, ulasan itu diberikan ketika si peminjam sudah mengembalikan. Jadi kayak kita belanja di online, kemudian saya belanja, kita berikan ulasan. Itu opsi pertama. Yang kedua, kita bisa berikan langsung ulasan di setiap buku yang sudah kita, pokoknya di buku atau koleksi kita bisa langsung bikin ulasan. Nah, pertanyaannya di sini, kita mau pakai yang mana? Yang bikin ulasan ketika selesai minjam, atau langsung ada buku kita beri langsung ulasan. Dari database ini kita lihat berarti kita bisa langsung membuat ulasan pada buku tersebut. Jadi kalau misalkan memberikan ulasan ketika selesai dipinjam atau sudah kembali seperti ini, yang nanti ada tombol beri ulasan, berarti database-nya di sini harusnya ada peminjaman ID. Jadi ulasan itu nyambung ke peminjaman. Sedangkan di sini ulasannya nggak ada peminjaman, berarti dia nyambungnya langsung ke buku. Nah, kita akan membuat sesuai dengan soal. Jadi berarti ya kita bikin ulasan langsung di sini. Di sini nanti ada tombol ulasan. Atau di koleksi langsung bikin ulasan. Bagi yang ingin membuat ulasan di sini di peminjaman ketika sudah selesai pinjam, berarti kalian tambahkan kolom peminjaman ID. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama, kita langsung bikin ulasan di setiap buku. Jadi kita buka ini view buku di sini. Ini kita masuk, berarti ini kita buat tombol, yaitu tombol tambahkan ulasan. Nanti konsepnya kita buat ulasan itu kayak edit. Jadi kayak gini maksudnya. Pertama nanti kita pindah ke halaman peminjam buku, ulasan buku. Kemudian ini ulasan. Terus dia kasih sukses biar warnanya beda sama yang lain. Nah, seperti ini. Ketika dia diklik, dia akan pindah ke peminjaman. Berarti peminjaman buku ulasan. Dia akan pindah ke sini. Buku. Terus kita buat view namanya ulasan. Nah, konsepnya nanti sama kayak edit. Jadi kita tampilkan dulu data bukunya. Tampilkan berarti kita ngambil dari edit buku. Editnya dari sini. Kita copy. Saya paste di sini. Kita buat namanya, di mana tadi? Kita copy ini, kita copy, terus kita paste di bagian sini, ulasan seperti ini. Terus tampilkan sesuai buku ID-nya, kategorinya ini nggak perlu. Kalau kita cek hasilnya seperti ini. Jadi nanti kita buat konsepnya, ini nanti tampil tampil bukunya. Terus ini nanti ada teks untuk memberikan ulasan. Terus sampingnya akan tampil beberapa ulasan yang sudah dikirimkan. Oke, berarti ini kita ganti jadi ulasan buku. Terus nanti dia masuk ke peminjam, terus ulasan seperti ini. Terus kita buat view namanya ulasan. Kita ngambil dari edit ini aja, edit. Terus kita buat view baru namanya sini, view ya, bukan kontrol ya. Ini namanya ulasan.php. Paste di sini. Nah, terus ini kita kecilkan jadi 6 call. Kita pakai ini namanya div class row. Div kelasnya row. Terus kita buat kolom baru, div class call
MD6. Jadi ini nanti untuk ulasannya, ini nanti ulasan, terus yang ininya nanti ini untuk input ulasan, ini untuk nampilin ulasan. Nah, untuk formnya ini kita pindahkan ke sini, kita rapikan. Nah, ini untuk kategori nggak perlu, kita hapus saja. Kalau perlu kalian butuhin ya, join tabel sama kategori ini. Mana ulasan? Nah, ini kalian butuh join kategori biar nampil kategori di sini. Terus ini kita read only aja. Jadi ini sebatas kayak apa ya? Kayak preview aja. Jadi ini bukan semacam inputan di bagian ini. Read only, counter bit, read only. Di sini ada namanya berikan ulasan. Nah, terus ini nanti ada tipe text area di bagian sini. Ulasan itu nanti pakainya text area. Ulasan. Nama kolomnya apa ya ini? Ya, ulasan. Kita kasih kelas form control untuk merapikan sesuai dengan template bootstrap-nya. Ini kita cek. Nah, nanti dia tampil ulasannya di sini. Terus di sampingnya ini nanti, nah ini nanti akan tampil ini ya, tampil daftar ulasan yang sudah diberikan. Ini nggak perlu. Nah ini nanti ulasannya apa saja. Oke, langsung aja. Pertama kita inputkan, kemudian kita tampilkan dan kita hapus. Editnya nggak perlu sih, edit itu. Ini bisa dikasih edit, cuma nanti ya caranya agak lebih lama. Langsung saja. Di sini masuknya yang ini ya. Nanti masuknya ke peminjam, kemudian dia pakai kontrol buku aja, kita nggak usah buat kontrol baru. Terus berikan ulasan, atau ini aja sih, submit ulasan, camel case. Kemudian data yang dikirimkan itu nanti ada apa aja, kita cek. Otomatis user ID sesuai yang login, ulasan buku ID didapat dari sini, ini buku ID. Terus ulasan didapat dari ini. Oh iya, berarti ada lagi rating ya. Ini bisa kita kurangin aja, kayak penerbitnya kita hapus biar sedikit, nggak usah banyak-banyak. Terus kita buat select. Kita kasih ratingnya pakai select name-nya rating, kelasnya ini option, value-nya 1 2 3 4 5 kayak gini. Kita cek hasilnya. Nah, kayak gini. Nanti kalau kalian pengen nambahin lagi ya silahkan tambahin ya. Ini tak kasih kayak gini biar ya sedikit aja itunya, tampilannya biar lebih simple. Terus nanti ketika diklik submit, dia pindah ke sini, buku submit ulasan. Tipe ya ini submit. Kita buat ini
public function submit ulasan. Kita copy inputannya dari apa ya yang ada insert itu. Nah, ini aja. Kita copy dari sini. Nah, tadi kita cek ya. Pertama ada user ID. Oke, ada buah ID ada. Kemudian ada tadi ulasan. Terus ada lagi tadi rating. Seperti ini. Terus dia masuk ke ulasan. Terus ini dia masuk ke halaman yang tadi dia di sini ya. Berarti ini buku ulasan atau dia langsung pindah ke ini aja peminjam buku. Sekarang kita coba berikan ulasan. Bukunya bagus banget. 3. Apa ini? Library. Oh iya. Namanya kan ini kan ulasan buku ya di database-nya. Ini ulasan buku. Saya tadi ini masih kayak gini. Kita ulangi lagi. Bukunya bagus. Ratingnya kasih 5. Oke. Oh iya, notifnya Anda berhasil memberikan ulasan. Berhasil memberikan ulasan. Kita ceknya di ini ya, database ya. Oke, ini ada. Nah, sekarang ini kita tampilkan ulasannya di sini ya. Tadi ini ya. Nah, ini kita tampilkan di samping sini. Coba kita pakai apa ya? Kira-kira bisa pakai, mungkin bisa pakai ini kali ya. Kayak gini ya. Nanti ini nama yang ngirim, ini ulasannya. Saya ngopi ini div class cut body dari sini. Terus tadi ini ganti kayak gini. Ganti. Nah, nanti tampil di sini. Sekarang kita cek dulu ya. Oh ya, ini nggak ada bloknya. Butuh card. Apa card kayak gini biar itu kita rapikan. Nah, nanti ini ada hapusnya. Jadi ngapus nanti sesuai yang punya ya. Nah, pertama kita tampilkan dulu. Berarti untuk perintah tampilkannya kita masuk ke sini ke bagian ulasan buku ini. Nah, ini berarti kita butuh ini tampilkan. Saya ngambil dari sini aja seperti ini. Tampilkan dari database apa tadi itu, ulasan buku. Kemudian kita kasih alias A karena nanti kita joinkan ya. Oke, kita join dulu aja. Kita join ke tabel buku. Perlu nggak sih? Nggak perlu. Karena nanti kan kita hanya nampilin ini ya, hanya nampilin ulasannya apa, ratingnya berapa, kemudian yang ngasih siapa, nama user ID-nya siapa. Berarti kita joinkan ke tabel user B. Ini user ID. Nah, seperti ini. Terus kita kasih where-nya itu sesuai dengan bukunya. Nah, bukunya ini kita kasih
A titik sesuai dengan ID bukunya. Terus ini kita tampung ke dalam variabel namanya ulasan. Karena datanya banyak, kita pakai result array. Terus di sini kita tambahkan ulasan seperti ini. Nah, terus ini kita tampilkan di sini ya, pakai for each. Berarti tampilnya nanti di sini gimana hasilnya? Ntar 2 kali. Oh, ini harusnya ada ini ya. Kalau kita kasih mt 5 biar ada marginnya. Oh, enggak di situ dong. Oh, embedding, mb. Udah jaraknya ini ya. Berarti ini nanti kayak gini. Ini yang kita for each. PHP echo, PHP gini. Kemudian for each. Ini tadi ulasan. Terus ini as row. Terus ini seperti ini. Nah, ini kita kasihkan namanya PHP echo. Tadi as row. Ini nama lengkap, nama yang ngasih ulasan. Kemudian yang ini ulasannya. Ulasannya berarti ini ulasan. Kita cek, nah kayak gini. Misalkan ratingnya kita kasih rating di mana ya? Ratingnya kita taruh di apa ya? Taruh di mana ya bagusnya? Ya nanti silakan kalian ini ya, kalian rasakan sendiri. Kalian taruh di mana gitu ratingnya. Ini sementara saya taruh di sini. Jadi ini saya kasih kurung buka tutup untuk nampilin rating. Nah seperti ini. Nah 5 ini rating. Harusnya bagusnya kayak isi bintang sih. Kalian bisa kasihkan pakai apa namanya for each, terus ambil bintang gitu. Ada nggak ya apa namanya icon star di itu? Oke, langsung teruskan di bagian hapus ini. Nanti biar kalian silahkan kalian desain sendiri cara nampilin ini enaknya bagaimana. Terus ini saya kasih namanya hapus. Hapusnya nanti ini PHP echo base URL berarti ini peminjam slash book tadi apa tuh naruhnya slash buku terus slash hapus terus ID ulasannya row ulasan ID. Kita cek. Oke, bentar ya ini ya. Peminjam buku total. Peminjam buku ulasan hapus. Nah, satu benar. Nah, sekarang kita akan coba login yang ini ya. Apa namanya? Beda ID ya. Kan tes 4. Nah, ini tadi ada ini ulasan. Nah, jadi kalau dia bukan yang login atau yang punya ngasih ulasan, dia nggak bisa ngapus. Jadi kita kasih if. Ini kita kasih if jika apa itu namanya row
row user ID gimana ya. Nah, user ID ini sesuai yang login, berarti ngambilnya dari sini. Mana yang session. Nah, ini kalau sesuai yang login, nah ini nanti dia akan tampil link ini, link hapus ini. Kita cek, nah ada tuh ini. Terus kalau kita tuliskan misalkan oh iya, misalnya bukunya jelek, ratingnya 2. Nah, kita cek lagi di sini. Nah, gini. Dia cuma bisa menghapus ulasannya dia sendiri. Dan di sini. Nah, sekarang oh iya, ini kayaknya kelebihan sih. Kita kasih 1 aja spasinya. Nah, gini aja. Terus apa lagi ya? Ini juga marginnya kebanyakan biar agak mepet. Gini. Terus apa lagi? Oh ya, hapus ya. Sekarang hapusnya. Ulasan hapus. Ulasan apa ini? Peminjaman buku ini ulasan hapus. Kita cari yang ada hapusnya apa ya? Yang ada hapusnya dari buku berarti ini. Nah, ini. Nah, kayak gini. Terus ketika menghapus ulasan, berarti yang dihapus itu biarnya ada 2. Jadi kan hapus ulasan pada buku. Jadi kan ini kita cek database-nya ya. Kalau hapus ulasan berarti kan ada 2 kondisi. Hapus siap bukunya apa, terus yang input siapa. Berarti biarnya ada 2, user ID sama buku ID. Nah, ini ada 2, user ID sama buku ID. Terus yang user ID ini dia bisa didapat dari session sini. Nah, kayak gini. Ini delete berarti ulasan buku. Terus nanti dia pindah ke peminjam. Terus buku. Ulasan berhasil dihapus. Kalau pengen pindah di halaman yang sama atau di halamannya yang ini tadi. Nah, ini tadi berarti kalian bisa kan ulasan buku. Jadi ketika dihapus nanti dia akan tampil di halaman yang sama ini. Ini kalian ganti kayak gini, buku / ulasan / ini berarti gabung $buku ID. Nah, seperti ini. Tadi namanya apa tadi ini? Ulasan hapus ya. Kita cek. Kita hapus misalkan ini. Ulasan berhasil dihapus. Bentar. Buku ulasan hapus. Kita cek ininya, buku ID. Oke, user ID. Oke. Peminjam buku ulasan 1. Ini 2. Oh iya, 2 ini sebagai apa tadi? Kita cek. Ulasan ID. Oh, ini kan ulasan ID. Jadi kita bisa menghapusnya itu pakai 2 ini atau langsung ulasan ID kayak gini. Jadi kalau pakai buku ya, berarti ini kita kasih ganti buku ID. Buku ID seperti ini. Ini kita hapus. Nah, bisa kan? Atau tadi kita akan cek. Kita cek lagi. Nah, ini kalau pengen hapus pakai tadi kan select ID, ini bisa kalian ganti di sini.
ulasan ID, ulasan ID. Terus ini berarti nggak pakai. Nah, seperti ini. Cuma nanti dia harus pindahnya itu harus ke ini, ke buku halaman utama, karena kita butuh ID bukunya. Jadi saya pakai ini aja. Ini buku ID. Tadi mana sih? Ini berarti buku ID ya. Nah, cek jelek kok. Ratingnya 3. Oke, kita cek lagi. Nah, seperti ini. Kita masuk ke sini. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang ini kan ulasan di bagian menunya si ini ya, si apa? Peminjam. Sekarang yang admin ngecek ulasannya. Oh iya, kalian kalau pengen nambahin ulasan di koleksi, ya tinggal gini aja di bagian buku ini ulasan, tinggal kalian copy, terus paste ke koleksi, terus taruh di sini koleksi. Nah, ada ulasannya juga. Terus tadi ke bagian adminnya kita coba tes 1. Nah, ini untuk admin kita tinggal nampilin aja, kita close semuanya. Tadi ini kan ada namanya ulasan. Nah, ini kita bisa langsung masuknya, kita tambah dulu linknya ya tadi ya. Tadi kan masuknya ke sini. Nah, ini ada linknya ini. Ini kita kopikan dulu. Kita paste di ini, di halaman si admin, berarti di buku indeks. Kemudian di bagian sini ya pindah ke admin, buku ulasan. Nah, terus ini ada halaman baru di fungsinya, buku ulasan. Berarti kita buka si buku ini, kemudian ini ada ulasan. Nah, ini. Terus ini kita paste di bukunya si ini ya, si admin ini ya. Nah, ini. Terus kalau kita pakai yang sama ini, nah ini halamannya bisa nggak? Admin buku ulasan 1. Admin user, ngantuk ini yang bikin. Tadi harusnya buku ini. Nah, ini kita paste di sini. Refresh. Nah, kira-kira si si admin bisa nggak bikin ulasan sendiri? Bisa nggak bisa ya? Kan bisa buat halaman baru ini, si admin ulasan. Berarti kita copy aja ulasan di sini, copy, terus buat baru nama di admin ulasan.php. Terus formnya kita hapus saja. Ya kali masa si admin bikin ulasan dia sendiri. Nah, udah gini aja. Ini ulasannya dia. Kalau ini kosong ya. Nah, ini kan kosong. Kita bisa kasih kayak gini. Apa namanya? Kasih else echo belum ada ulasan. Ini enggak sih? Oh, error ya. Oh, berarti ini kita kasih apa namanya? Jadi kalau ini 0, kita kasih ini if jika ulasan itu 0, kasih aja echo belum ada ulasan kayak gini. Udah selesai.